Пошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим плавной ступени. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Di bawah sanksi internasional yang menjerat hampir seluruh sektor ekonominya, di tengah tekanan politik dan diplomatik yang tiada henti, Iran baru saja membuat kejutan yang mengguncang dunia. Negara yang selama ini disebat-sebat sebagai terisolasi, berhasil menorehkan pencapaian teknologi yang memaksa banyak pihak untuk kembali memperhitungkan kekuatannya. Iran secara resmi mengumumkan keberhasilan peluncuran satelit Nahid-2, sebuah satelit komunikasi dan penelitian buatan dalam negeri, ke orbit rendah bumi. Peluncuran ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional bagi Teheran, tetapi juga memunculkan tanda tanya besar di benak para pengamat internasional. Apa sebenarnya yang sedang dibangun Iran di luar angkasa? Nahid-2 bukanlah sekadar satelit biasa. Menurut pernyataan resmi pemerintah Iran, satelit ini dirancang untuk tujuan sipil, fokus pada komunikasi, penelitian atmosfer dan pengembangan teknologi telekomunikasi berbasis ruang angkasa. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia geopolitik, apa yang disebut sebagai tujuan sipil tidak selalu berhenti di ranah sipil. Teknologi yang mampu mengirimkan data dengan kecepatan tinggi, mengamati permukaan bumi dengan resolusi tajam, atau bertahan lama di orbit, juga dapat menjadi pondasi bagi sistem militer canggih, termasuk pengintaian strategis dan koordinasi serangan jarak jauh. Bagi negara-negara barat, inilah yang membuat peluncuran Nahid-2 terasa mengancam. Mereka tahu, setiap kemajuan Iran di bidang teknologi luar angkasa mau tidak mau akan beririsan dengan kemampuan misil balistiknya. Sebab, untuk meluncurkan satelit ke orbit, diperlukan roket pendorong yang secara teknis tidak jauh berbeda dengan rudal antar benua ICBM. Artinya, keberhasilan ini bukan hanya tentang satelit, tetapi juga sinyal bahwa Iran semakin mahir dalam teknologi peluncuran jarak jauh, sesuatu yang selama ini menjadi perhatian utama Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya. Peluncuran Nahid-2 dilakukan dari pusat antariksa Imam Khomeini di Provinsi Semanan, sebuah fasilitas yang selama ini menjadi pusat pengembangan program luar angkasa Iran. Dengan tinggi sekitar 50 cm dan berat puluhan kilogram, satelit ini memang tergolong kecil. Namun jangan salah, teknologi yang dikandungnya adalah lompatan besar dari generasi satelit Iran sebelumnya. Nahid-2 mampu bertahan lebih lama di orbit, memiliki sistem komunikasi yang lebih aman, serta dapat mengirimkan data dalam jumlah besar ke stasiun bumi. Bagi kepentingan sipil, ini berarti peningkatan layanan komunikasi di daerah terpencil, sistem peringatan dini bencana, hingga riset iklim. Tapi bagi kepentingan militer, ini bisa menjadi mata di langit mengawasi pergerakan armada musuh, melacak lokasi strategis, bahkan mengoordinasikan operasi jarak jauh. Sanksi internasional selama bertahan-tahan seharusnya membuat Iran kesulitan mengakses komponen teknologi canggih. Banyak pihak berasumsi bahwa negara ini akan tertinggal jauh di bidang teknologi ruang angkasa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Iran justru semakin mandiri, memproduksi sendiri sebagian besar komponen satelitnya, mulai dari panel surya, sistem kontrol, hingga perangkat komunikasi. Kemampuan untuk membangun satelit secara domestik di bawah tekanan sanksi adalah bukti bahwa strategi self-reliance mereka bukan sekadar slogan politik. Reaksi dunia barat terhadap keberhasilan ini bervariasi. Amerika Serikat secara resmi menyatakan keprihatinan, menuduh Iran memanfaatkan program luar angkasa untuk mengembangkan teknologi rudal balistik. Washington menegaskan bahwa mereka akan memantau dengan ketat setiap aktivitas luar angkasa Iran, bahkan tidak menutup kemungkinan memperketat sanksi. Sementara itu, Israel, yang sejak lama memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, menganggap peluncuran Nahid-2 sebagai langkah provokatif. Perdana Menteri Israel menyebutnya lonceng peringatan bagi seluruh kawasan dan memperingatkan bahwa teknologi tersebut bisa menjadi bagian dari proyek militer rahasia. Namun, dari sudut pandang Iran, narasi barat ini dianggap sebagai bentuk standar ganda. Mereka menegaskan bahwa banyak negara termasuk Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, bahkan India juga memiliki program luar angkasa yang awalnya untuk kepentingan sipil, namun kemudian dimanfaatkan untuk militer. Teheran berargumen, selama ini pihaknya konsisten menyatakan bahwa teknologi luar angkasa mereka murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Iran, justru negara-negara baratlah yang memonopoli teknologi satelit dan memanfaatkan dominasi di luar angkasa untuk kepentingan militer global. Peluncuran Nahid-2 juga membawa pesan politik yang kuat. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, inflasi tinggi, dan ketidakpuasan sebagian rakyat, keberhasilan ini digunakan pemerintah Iran untuk memupuk rasa bangga nasional. Media-media lokal menayangkan gambar para ilmuwan dan insinyur muda yang terlibat dalam proyek ini.
mempromosikan kisah bahwa Iran mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bagi pemerintah, ini adalah bukti bahwa sanksi tidak mampu mematahkan tekad bangsa. Di sisi lain, ini juga menjadi alat propaganda yang efektif untuk mengirim pesan ke dunia. Iran tetap pemain utama di Timur Tengah, dan mereka memiliki kemampuan teknologi yang tidak bisa diremehkan. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apa langkah selanjutnya bagi Iran? Jika melihat pola sebelumnya, keberhasilan satu peluncuran biasanya akan diikuti oleh misi yang lebih ambisius. Beberapa laporan intelijen Barat bahkan sudah memperkirakan bahwa Iran tengah mengembangkan satelit pengintaian beresolusi tinggi dan sistem navigasi mandiri yang mirip GPS. Jika ini benar, maka akan ada konsekuensi besar, tidak hanya bagi keamanan kawasan, tetapi juga bagi keseimbangan kekuatan global. Dengan sistem navigasi sendiri, Iran tidak lagi bergantung pada layanan GPS milik Amerika atau GLONASS milik Rusia, dan ini berarti mereka dapat mengoperasikan misil presisi tinggi tanpa intervensi pihak luar. Di tengah semua sorotan ini, masyarakat internasional dihadapkan pada dilema klasik. Apakah kemajuan teknologi luar angkasa Iran harus dianggap sebagai hak kedaulatan sebuah negara? Ataukah sebagai ancaman yang perlu dibatasi? Piagam Luar Angkasa PBB secara jelas menyatakan bahwa eksplorasi luar angkasa adalah hak semua negara untuk tujuan damai. Namun dalam praktiknya, batas antara tujuan damai dan tujuan militer seringkali kabur. Inilah yang membuat program luar angkasa Iran terus menjadi bahan perdebatan panas di forum-forum internasional. Sementara itu, di dalam negeri, euforia keberhasilan Nahid 2 terasa sangat kuat. Pemerintah menggelar upacara penghargaan bagi tim ilmuwan yang terlibat, dan berbagai media menyoroti bagaimana para insinyur muda ini mampu menembus batas teknologi meski tanpa akses bebas ke pasar global. Bagi generasi muda Iran, ini adalah simbol bahwa negaranya mampu bersaing di panggung dunia. Meskipun selalu berada di bawah bayang-bayang sanksi dan tekanan politik, namun di luar semua perayaan itu, ada realitas keras yang harus dihadapi. Keberhasilan teknologi luar angkasa tidak otomatis menghapus kesulitan ekonomi sehari-hari rakyat Iran. Harga kebutuhan pokok yang tinggi, tingkat pengangguran, dan pembatasan kebebasan sipil tetap menjadi persoalan besar. Beberapa pengamat menilai, keberhasilan ini bisa saja dimanfaatkan pemerintah sebagai pengalih perhatian dari masalah domestik yang mendesak. Tetapi bagi pihak yang pro pemerintah, ini justru bukti bahwa kemajuan teknologi adalah jalan untuk memperkuat kedaulatan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat ekonomi. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, kemungkinan akan meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Iran setelah keberhasilan ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada resolusi baru di Dewan Keamanan PBB atau sanksi tambahan yang menargetkan sektor teknologi dan penelitian. Namun, sejarah menunjukkan semakin ditekan, Iran justru semakin gencar mengembangkan teknologi strategisnya, sebuah siklus yang terus berulang. Tekanan memicu resistensi, resistensi melahirkan inovasi, dan inovasi kembali memicu kekhawatiran. Di saat dunia fokus pada persaingan teknologi antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, Iran diam-diam menunjukkan bahwa mereka juga mampu menjadi pemain yang patut diperhitungkan di luar angkasa. Bagi banyak negara di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, ini bisa menjadi inspirasi sekaligus sinyal peringatan. Inspirasi karena menunjukkan bahwa negara berkembang pun bisa menembus batas teknologi. Peringatan karena perubahan keseimbangan kekuatan di luar angkasa akan berdampak pada dinamika keamanan regional. Akhirnya, peluncuran Nahid 2 menegaskan satu hal. Teknologi ruang angkasa bukan lagi monopoli segelintir negara besar. Di era globalisasi teknologi seperti sekarang, negara-negara yang memiliki tekad, sumber daya manusia, dan strategi yang tepat bisa saja menembus dominasi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Pertanyaannya, apakah dunia siap menerima kenyataan bahwa Iran kini berada di jalur yang sama dengan negara-negara yang selama ini menjadi pemimpin teknologi luar angkasa, atau justru akan berusaha keras menghentikan laju mereka? Meski itu berarti menambah ketegangan di kawasan yang sudah rapuh, Nahid 2 sudah berada di langit, mengitari bumi, mengirimkan sinyal bahwa Iran tidak akan mundur. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti kemajuan dan kemandirian bangsa. Bagi sebagian lainnya, ini adalah tanda bahaya yang harus diwaspadai. Di antara dua pandangan itu, satu hal pasti, babak baru dalam persaingan teknologi global telah dimulai, dan Iran kini menjadi salah satu pemain yang tak bisa lagi diabaikan.